Halo Indonesia, kali ini saya bersama Pak Munir, saya Arundhati Adifa dan Saya Muhammad Gilang. nah kali ini, kita mau membahas nih tentang, virus COVID-19. Tapi bukan tentang virusnya nih, tapi mengenai, Inovasi inovasi untuk penanganan. penanganan Covid. Iya, jadi memang 28 Oktober 1928 para pemuda itu bersatu ya kan, untuk ibarat kata bersumpah dalam tanah air, bahasa dan bangsa Indonesia. Nah saat ini gitu kan anak bangsa bersatu gitu kan untuk melakukan suatu penanganan ya dari pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan ini gitu kan, ya. Sangat-sangat gitu. Nah, Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang mencoba untuk melakukan semacam penanganan dari pandemi Covid ini. Maka dari itu sekarang kita sudah bersama Dr. Munir ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas Baik, Gilang, Mbak alhamdulillah. Dati. Bagaimana kesibukannya hari ini Pak? Alhamdulillah Ya. hari Minggu tapi tetap kita coba untuk terus berkontribusi. Masih Ya. memerangi Covid Pak ya? Sip. Iya. Baik, kita langsung aja nih Pak, bincang-bincang gitu kan tentang Covid ini, tapi tentang yang lebih seru banget nih gitu kan ya, itu tentang penanganannya. Tentu saja gitu kan FTW ini penanganannya dengan cara menciptakan inovasi-inovasi nih gitu kan. Nah, mungkin Bapak boleh ceritakan nih Pak, apa sih inovasi-inovasi yang telah Bapak lakukan gitu kan bersama rekan-rekan di FTW ini? Baik, makasih Mas Gilang. Ini memang berangkat dari pandemi ya yang menyerang kita mulai dari Februari atau Maret 2020 lalu. Kampus itu kan salah satu bagian yang terdampak juga ya di dalam pandemi ini, karena mahasiswa harus pulang kembali ke rumah ke kampusnya masing-masing gitu ya. Kita di kampus juga kegiatannya jadi berkurang banget gitu. Awal-awal memang sempat ditutup sama sekali, dan kita banyak juga menerima masukan ya. Apalagi di UI ini kan ada fakultas kedokteran yang memang menjadi garda terdepan ya di dalam menangani COVID. Nah, ada beberapa hal yang menggerakkan kita ya untuk membantu penanganan COVID ini, karena tidak hanya dokter tapi juga pada saat itu kita kekurangan peralatan teknologi ya yang sangat dibutuhkan, harus ada dalam waktu dekat karena seluruh dunia berebut gitu. Yang namanya ventilator itu kita mau beli juga tidak ada barangnya gitu. Jadi itu salah satu contoh mungkin. Demikian juga masyarakat kita harus melakukan adaptasi kebiasaan-kebiasaan yang untuk menghambat sebaran COVID. Jadi ada beberapa produk yang kemudian kita develop ya. Tidak ada yang terencana juga sebetulnya, tetapi dengan semangat ya, mungkin ya sama seperti semangat Sumpah Pemuda waktu itu, kita coba berkontribusi semaksimal mungkin ya. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya kita mendesain alat untuk memudahkan cuci tangan. Ya. Jadi ada namanya kita desain namanya movable hand washer. Ya. Movable hand washer itu kita kan di teknik punya beberapa program studi ya, arsitektur, mesin, metalurgi. Saya sendiri dari metalurgi material ya. Kemudian elektro ya, teknik kimia itu dan juga teknik biomedik yang memang sangat relate lah dengan kondisi-kondisi yang dialami. Jadi kita mendesain alatnya, kemudian kita menghubungi pihak-pihak yang mungkin bisa membantu merealisasikannya, dan disitulah ketemu ya. Paling tidak sebetulnya ada 6
elemen yang berkontribusi di sini. Satu dari UI sendiri ya. UI ini ada banyak nih, ada dosen, mahasiswa, peneliti, kemudian ada manajemen ya. Kebetulan saya bagian dari manajemen. Kemudian ada beberapa apa istilahnya ya, program studi dari Fakultas Teknik, ada Teknik Biomedik, kemudian ada kedokteran ya. Ini dari UI. Kemudian yang kedua dari Iluni Fakultas Teknik UI. Ini yang berhubungan, ini bagian dari masyarakat juga ya, juga mereka yang menghubungkan dengan banyak pihak lah, networkingnya luar biasa. Kemudian yang ketiga ini kita juga banyak dibantu oleh politeknik atau institusi riset dari luar ya yang membantu kita berkolaborasi. Yang keempat ini para vendor ini pada kondisi pandemi ini susah sekali cari barang. Iya. Jadi kita bisa mendesain, tapi kita belum tentu bisa beli barangnya. Wah. Komponennya nggak ada gitu, harus impor dan sebagainya. Ini vendor-vendornya jadi penting sekali. Kemudian yang kelima adalah para donatur. Ya, para donatur ini di sini jaringan kita harus kita akui, UI dan juga alumni UI ya, Iluni UI, Iluni Fakultas ini luar biasa jaringannya. Kita bisa mengumpulkan kurang lebih mungkin kalau di total semuanya lebih dari 10 miliar ya. Untuk ketika penanganan pandemi ini. Ini tentu ya kerjasama semua pihak. Kemudian yang keenam adalah penggunanya ya. Ini juga kita bisa membuat produk kalau nggak ada penggunanya itu kan useless ya, tidak bermanfaat. Jadi 6 ini kira-kira yang berkontribusi terhadap capaian-capaian dan juga barang atau produk yang kita buat ini bisa bermanfaat gitu. Menarik sekali berarti ya, seperti Dream Team ya, Avenger gitu ya, kalau assemble kayak gitu ya. Solid banget ya. Nah, Pak Munir. Saya belum cerita tadi ya produk-produknya ya. Oh iya. Bisa. Ceritanya udah banyak banget ya. Jadi produk itu tadi ada movable hand washer ya, itu desainnya dari kita, produksinya itu dari alumni. Kemudian yang berikutnya itu ada UV sterilizer ya, alat sterilisasi dengan UV itu ada beberapa macam. Kemudian ada bilik swab ya yang kita desain juga. Kemudian ada swab stick ya, swab stick yang untuk kita PCR atau antigen itu ya. Itu kita bisa bikin di dalam negeri. Kemudian ada juga beberapa apa ya, imun booster lah ya, itu semacam obat-obatan ya. Ini imun booster ya berbasis propolis, ini penelitian dari teknik kimia. Kemudian yang cukup cukup besar dan cukup fenomenal itu ventilator yang kita buat ya, namanya Coven ya, COVID ventilator Coven 20 ya. Kemudian yang masih kita buat sampai sekarang itu namanya HFNC, High Flow Nasal Cannula, dan ini tentunya bukan kita saja, bukan kita sendiri yang membuat, tadi kolaborasi 6 pihak itu yang kita sinergikan gitu, dan tentunya pemerintah ya, kita juga dapat bantuan dari pemerintah baik Kementerian Kesehatan maupun dari BNPB ya, Satgas COVID di BNPB. Itu kira-kira. Banyak sekali ya. Banget ya produknya. Tapi bagus loh. Sampai terkesima gitu kan. Wow gitu kan. Apa namanya, satu aja susah. Banget gitu. Iya, dan itu semua rata-rata selesai dalam 3 bulan. Wow. Jadi ininya ya, proses produksi proses riset, desain dan produksi itu sudah selesai dalam 3 bulan dan 3 bulan. Ya, itu tiduran atau ganggu gitu? Itu cepet banget. Ya, ada bagian-bagiannya lah ya. Iya. Karena memang tadi ini tugas keroyokan, kita juga tidak bisa
berdiam diri juga ya, karena kondisi kemarin itu kan betul-betul berubah terus ya. Darurat. Kita punya masa-masa kritikal kemarin itu kan di bulan awal-awal itu di sekitar bulan Juli, kemudian akhir tahun itu, kemudian bulan Juli kemarin ya, itu siklusnya kan kira-kira kemarin ada sekitar 3 kali yang sangat-sangat peak, dan sampai sekarang pun kita masih kemarin bulan Juli yang terakhir itu masih banyak yang menghubungi kita untuk di mana kita bisa pinjam ventilator dan sebagainya seperti itu. Ya alhamdulillah, artinya memang digunakan ya, bermanfaat. Gitu. Nah gini nih Pak Munir, dari semua produk-produk yang dibuat itu apa yang paling banyak diproduksi ya? Kalau dari sisi yang paling banyak sebetulnya kuantitas kan itu ya, swab stick itu kan udah pasti sih. memang membuatnya massal gitu ya. Jadi kita membuat di awal itu 500.000 sticks ya. Dan itu terus berproduksi. Tapi yang lain ya, mungkin dua produk lain yang saya bisa highlight juga di sini adalah movable hand washer ya. Karena itu kan di awal-awal kan kita berusaha untuk menggalakkan cuci tangannya. Ya PHBS lah ya, pola hidup bersih sehat itu dengan menggalakkan cuci tangan. Dan itu kita membuat desainnya yang ya kita lumayan bangga lah ya, cukup bangga desain itu banyak dipakai, dan memang kita tidak mempatenkan itu. Jadi patennya kita bebaskan lah ya. Jadi orang memang banyak membuat itu ya. Kemudian yang satu lagi adalah ventilator. Memang ventilator tuh kita buat 300 unit. Ya, 300 unit kali 25 juta ya. Jadi kalau harga normal itu 108 juta. Ya, dengan spesifikasi yang hampir mirip yang kita buat. Jadi itu kita buat 300 unit, jadi sekitar 7,5 M lah ya. Kira gitu. Ya itu dalam waktu 3-4 bulan kita bisa dapatkan semuanya. Langsung itu Pak, berapa ratus unit itu 3 bulan itu? Enggak 3 bulan. 3 bulan itu kita sudah mulai bisa produksi, karena problem dari alat-alat kesehatan itu sebenarnya tidak sesimpel kita bisa membuat kemudian kita bisa dipakai. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang menghubungi kita misalnya apakah bisa meminjam ventilator. Tidak sesederhana itu kalau untuk alat kesehatan, karena dunia medis ini kan harus terukur, terkalibrasi, tersertifikasi baik alatnya maupun penggunanya. Jadi nggak bisa langsung dipakai begitu saja. Jadi 3 bulan itu kita merampungkan desain, kemudian fabrikasi atau produksi awal, bikin prototipe ya. Kemudian disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan, uji fungsi, uji ketahanan ya. Kemudian yang paling berat adalah uji klinis. Ya, uji klinis. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi apa nih, Pak? Jadi ya kita boleh sebut saja lah, sebenarnya kita semua ini kan gagap ya dengan kondisi-kondisi ini kemarin ya. Iya, betul. Jadi adaptasi terhadap virus yang datang secara global ini ya memang berbeda-beda, dan kita lumayan gagap dan tidak diantisipasi sebelumnya. Jadi ventilator yang kami produksi itu ada 2 fungsi. Fungsi pertama itu fungsi, ya saya sebut saja fungsi yang sederhana lah, hanya mengeluarkan oksigen gitu, hanya bisa diatur ukurannya berapa volumenya. Fungsi yang kedua adalah fungsi yang advance, itu yang bisa memaksa paru-paru itu bernafas. Ini buat pasien yang sudah akut lah ya, sudah krisis. Udah parah lah, seperti itu kira-kira. Nah, masalahnya bukan kita tidak bisa membuatnya, tetapi di Kementerian Kesehatan itu belum ada prosedur atau protokol untuk mengujinya. Jadi tidak bisa diuji karena
nggak ada yang bisa nguji gitu. Itu repot banget tuh, Pak. Iya, Akhirnya jadi gimana tuh? jadi 3 bulan itu kita sudah selesaikan prosesnya, tetapi kita menunggu ada 1 bulan lebih itu untuk pengujian itu. Akhirnya ya ini juga pemerintah juga salutnya, mereka juga memang bekerja siang malam ya untuk menyusun itu protokolnya. Akhirnya kita bayangkan kalau uji klinis alat itu artinya harus diuji cobakan ke pasien yang betul. mengalami. Kita aja menjauh dari para pasien COVID kan gitu. Tertular ya. Iya. Akhirnya ya semua dokter ya, perangkat pemerintahan yang terkait sertifikasi ini berkumpul, mereka bersepakat membuat protokol itu dan boleh diujikan di manekin. Jadi ada manekin khusus yang fungsi paru-parunya seperti manusia gitu. Jadi bisa diatur dan sebagainya. Itu ada. Itu hanya ada 2 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah cuma ada beberapa saja di Indonesia. 1 di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, inilah kita ini ketika kita mau berusaha ya pasti ada jalannya gitu kira-kira. Jadi ya enaknya UI ya, ada kedokterannya ya, dokter-dokternya juga ada di semua rumah sakit gitu ya. Jadi kita gampang saja ke Rumah Sakit Persahabatan, kita uji 1 minggu selesai, minggu berikutnya sudah keluar gitu ya. Tapi jadi itu Pak, barang yang paling susah untuk diproduksi itu ventilator, atau adakah ada unit lain gitu kira-kira inovasi yang sulit nih kira-kira untuk dibuat itu? Iya, sebetulnya secara prinsip tidak ada ya yang sulit banget itu, yang nggak mungkin diproduksi itu hampir tidak ada. Cuman memang kondisi itu kan berubah-berubah ya pada saat itu. Kita beli barang itu susah, ketersediaan barang itu ya tidak selalu ada ya. Semua orang di dunia mencari gitu ya. Kita ingat sekali kan masker itu. Oh ya betul. Harganya naik. Naik. Iya, di awal-awal itu orang beli masker lebih mahal dari beli makan gitu ya. Jadi mungkin lebih ke kondisi itu yang menjadi hambatan. Oke. Jadi memang karena kondisi tim ini mencoba untuk lebih survive lagi Pak ya, lebih semangat lagi gitu kan. Menarik banget nih ya gitu ya. Jadi memang Pak, kita mengetahui bersama bahwasanya pendanaan itu dari 6 lembaga tadi Pak ya. Pendanaan itu dari donatur ya. Oh, donatur. Ya, kebetulan saya bagian fundraising dan distribusi. Wah. Jadi tim kami di Fakultas Teknik itu ada tim riset, ada mahasiswa juga di situ. Kemudian ada tim yang berhubungan dengan dokter-dokter ya. Kemudian ada saya, ada tim produksi ya. Kemudian ada saya yang bagian eksternal lah. Bagian nyari donatur dan juga mengirimkan ke rumah sakit itu juga pada kondisi kemarin itu lumayan problem. Itu bisa cerita nggak Pak? Soalnya kan kondisi pandemi ini ekonomi jadi tersendat ya. Iya. Jadi kayak orang mau duit kayak adu-aduan gitu ya, pikir-pikir gitu. Itu gimana ceritanya bisa dapet gitu Pak? Bisa Pak di-spill? Iya. Sebetulnya itu juga hasil dari kerja yang panjang ya. Jadi kita building network itu kan tidak dalam semalam gitu kan. Jadi kebetulan saya manajer kemahasiswaan dan alumni waktu itu di Fakultas Teknik. Jadi memang saya urusan hubungan dengan alumni ya, baik alumni secara individu maupun kelembagaan ya. Kita punya ikatan alumni Fakultas Teknik. Jadi dari kolaborasi kita dengan alumni, kita mencoba mengidentifikasi di mana ada potensi-potensi pendanaan ya, sponsor ya, termasuk juga bagaimana mekanisme fundraisingnya gitu. Jadi ya standar lah seperti mahasiswa atau mungkin kalau
SMA. Anak SMA bikin pensi gitu kan, kita bikin Iya. proposal yang Proposal, bagus benar-benar. ya. Iya. Kemudian kita bikin pre-event, kita kumpulkan aktif di jejaring gitu ya. Di situ kita bisa lumayan, jadi ada perusahaan-perusahaan yang membantu ya. Contoh mungkin saya sebut Adaro itu komitmen kami bantu 100 unit. Wow. Kemudian ada alumni-alumni kita yang di luar negeri, karena mereka juga mereka banyak care dengan kita juga ya. Alumni kita di luar negeri itu dari Qatar itu Qatar. 15 unit. Wow. Jadi mereka siap gitu ya. Termasuk ya banyak lagi lah, ada yang 10, 20, ada yang satu sekolah mereka nyumbang satu ya. Tidak masalah, kita semua terima ya. Dan kita kumpulkan itu tercapai itu 300 unit yang kita targetkan. Gitu. Menarik ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Saling bersatu. Koneksinya. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira inovasi apa yang lagi dikembangkan yang akan datang? Nah, ya inovasi itu memang nggak boleh terhenti ya. Jadi kita tentu akan mengalami akan mempunyai kebutuhan yang terus berkembang. Kalau dalam kondisi emergensi seperti kemarin untuk COVID, mungkin saat ini yang masih kita selesaikan itu yang tadi yang HFNC ya. Termasuk juga komersialisasi produk-produk yang sudah kita buat ini. Karena kan kita tidak ingin hanya membuat saja terus berhenti gitu ya. Yang ventilator yang saya ceritakan itu sekarang ini sudah ada perusahaan yang membeli lisensinya gitu ya, mengambil lisensinya. Jadi mereka perusahaan alat kesehatan memang. Jadi mereka membeli lisensi ini untuk diproduksi dan sekarang ini sudah masuk di e-katalog nasional ya. Katalog nasional untuk pembelian barang itu sekarang sudah pesanan itu sudah lebih dari 500 unit. Wow. Ya. Jadi kalau bicara inovasi tadi kita komersialisasi ya. Kemudian tentu inovasi-inovasi yang lain yang memang selalu dibutuhkan. Saat ini dunianya juga memang seperti itu ya. Jadi mahasiswa kita selalu dipacu untuk sekarang ini kan bikin startup. Startup itu kan base-nya innovation dan kita memfasilitasi mereka. Macam-macam idenya sekarang udah dari pertanian ya, industri makanan, kemudian kesehatan gitu ya. Contoh salah satu juga yang sangat berhasil dari mahasiswa kita yang itu juga disupport oleh sistem yang dikembangkan di UI itu adalah ada mahasiswa kita yang membuat masker. Masker. Ya, namanya Maskit. Mungkin kalau sempat pernah tahu ya, namanya Maskit. Itu buat anak-anak, Pak? Macam-macam ya. Macam-macam. Jadi dia masker kain, tetapi ada filternya gitu ya. Ya ada macam-macam inovasinya lah di situ ya. Ya memang sangat ditunjang dengan kondisi kemarin ya, di mana orang memang butuh masker gitu. Ya. Tapi hal seperti ini akan terus berkembang lagi di masa depan. Dan tulang punggungnya sebetulnya adalah anak muda. Makanya ini konteksnya kita di Sumpah Pemuda ini harus betul sekali ya. Banyak sekali pihak yang mau memfasilitasi ya, baik mulai dari pembuatan idenya maupun juga pendanaannya gitu. Ya. Jadi masih banyak lah ya orang-orang buat peduli gitu kan. Karena kita masih berperang nih, belum kelar gitu kan. Perlu support ya untuk persenjataan. Ini kan inovasi persenjataan nih. Cuman saya penasaran Pak sama di swab box itu tuh. Itu gimana Pak ya? Keren banget gitu kan swab box itu. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita box biasa aja gitu kan. Dimuncatin Iya benar. gitu. Itu apakah dari situ buat inspirasi gitu kan. Soalnya kan box susah nih Pak. Terus di kotak gitu kan. Caranya gimana tuh Pak? Iya, jadi memang tujuannya dari swab box itu kan untuk ya bilik swab itu untuk membatasi kontak lah ya. Gitu. Jadi
eh, apa ada biliknya, kemudian ada mekanisme sterilisasinya di situ ya. Itu jadi satu, jadi dia memudahkan orang kalau drive thru dia makin juga makin Oh. makin aman lah ya gitu ya untuk proses swabbingnya itu. Gitu. Jadi sistemnya kayak drive thru itu Pak ya? Tidak harus drive thru sih. Yang penting ini kan apa petugas atau nakes untuk swabnya itu dia terlindungi, jadi memang kontaknya minimal gitu. Iya. Memang harus nakes-nakes itu harus dilindungi karena kan siapa Bener lagi banget, gitu iya. ya. Itu. Kalau ini Pak yang tadi Pak terakhir Pak apa tuh inovasi yang baru tadi tuh HN apa Pak? Saya agak orang awam Pak. HFNC. HFNC itu apa tuh Pak? HFNC itu High Flow Nasal Cannula. Apa tuh? Jadi Apa itu, Pak? high flow nasal cannula itu jadi untuk pasien COVID ya, saya juga bukan dokter ya. Jadi ini sedikit gambaran saja. Pasien COVID yang gejalanya gejalanya parah itu paru-parunya kan terganggu. Ya. Jadi dia perlu dosis oksigen yang sangat tinggi. Kemudian ditambahkan kelembaban tertentu sehingga bisa mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan lendir atau apapun dari dalam ini. Jadi alat ini mampu tadi mengeluarkan oksigen dengan flow yang tinggi, ya. Kemudian ditambah tingkat kelembapan yang bisa diatur sehingga tadi bisa membantu pembersihan. Dari beberapa kasus yang kami dengar, yang kami baca, memang penggunaan ini lebih cepat atau lebih bermanfaat untuk penyembuhan, ya, untuk penyembuhan pasien-pasien COVID itu. Itu bedanya dengan alat ventilator? Kalau ventilator itu kan ini hanya oksigen. Oksigen. Ya, jadi hanya oksigen. Oksigennya bisa diatur volumenya, campurannya ya. Karena oksigen yang masuk ke kita kan menghirup oksigen dari udara ini kan cuman 20% kan sebetulnya. Udara itu kan 20% oksigen plus minus 80% nitrogen gitu kan. Jadi kalau dengan ventilator kita bisa mengatur berapa. Untuk pasien yang memang bernafasannya udah mulai agak sulit bisa ditambahkan konsentrasi oksigennya, itu bisa diatur di situ. Jadi intensitas oksigennya apa yang agak mirip-mirip tabung oksigen ya? Kalau tabung oksigen kan hanya tabung di oksigen murni saja yang masuk. Iya. Gitu. Kalau ini kita bisa ya di alatnya itulah ada teknologi yang bisa mencampur. Oke. Gitu. Nah, ketika masyarakat sudah mencapai herd immunity itu, apakah produk-produk ini terus produksi? Oke. Saya pikir alat-alat ini akan masih terus digunakan ya. Tadi yang paling sederhana mungkin hand washer itu kan memang di mana-mana udah kewajiban lah ya, udah harus ada gitu. Nah, contoh yang lain ventilator misalnya, dari awal kita membuat itu ya, kita lakukan studi, jumlah ventilator kita itu sebetulnya baru sekitar 20-30% ketersediaannya. Jadi dari kebutuhan minimum lah kira-kira seperti itu. Jadi kita masih membutuhkan alat-alat ini dalam jumlah yang cukup banyak. Apalagi karakteristik Indonesia ini kan tidak hanya kota ya. Ya. Dari pengalaman saya mendistribusikan ini, justru yang paling membutuhkan adalah rumah sakit yang jauh dari
Oh, dari kota. dari kota. Biasanya Karena di desa-desa gitu ya? iya, Oh. rumah sakit kecil atau puskesmas ya, Hmm. di mana mereka harus merujuk pasien. Hmm. Nah, itu salah satu juga pertimbangan kita ketika mengembangkan ventilator kita itu dilengkapi dengan baterai yang bisa bertahan sekitar 5 jam. Iya. Wow. Jadi tanpa baterai, Anda bayangkan kalau pasien yang ini tidak hanya COVID lah, yang mengalami gangguan pernafasan ya, itu mau dirujuk, contoh lah nggak usah jauh-jauh, Bandung misalnya gitu ya, itu dari ujung Bandung Selatan sana ke kota Bandung itu bisa 4 jam ya. Jadi dan kalau tidak ada ventilator yang menggunakan baterai seperti ini ya, perawatnya yang memompa, Terus-terusan ya? iya 4 jam gitu ya. Jadi kalau sudah capek kan harus gantian dan sebagainya gitu, gantian nyetir sama supirnya kan berat ya kalau udah begitu. Jadi hal seperti ini akan tetap dipakai. Kemudian kemampuan masyarakat termasuk juga kemampuan rumah sakit membeli barang-barang ini juga masih terbatas. Jadi kita masih terus membutuhkan alat-alat kesehatan ataupun ya produk-produk terutama yang dari dalam negeri ini yang affordable tapi dengan kualitas yang baik lah gitu ya. Kira-kira. Baik Pak, mungkin masih kita bisa bincang lebih jauh lagi gitu kan untuk pertemuan berikutnya gitu kan. Next time. Udah di akhir acara nih Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement untuk generasi muda kah atau apa gitu kan, untuk para hadirin. Iya, terus berinovasi nih gitu kan. Kayak Ibu ini inovasi gitu kan atau apa gitu kan. Ya, mungkin sedikit pesan saya ya untuk anak-anak muda Indonesia. Jadi kita memang harus terus mengembangkan diri ya, terutama mengembangkan inovasi-inovasi, karena pada akhirnya ya kemampuan yang paling berguna dari kita ini adalah kemampuan untuk menganalisis ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya, dan itu berlaku universal, tidak hanya untuk permasalahan bangsa tapi juga permasalahan diri kita. Jadi kalau kita ingin mengubah bangsa, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Bapak Munir atas waktunya dan kesempatannya di acara Melting Pot Community pada hari ini. Terima kasih juga. Ya, pemirsa, teman-teman sekalian, begitulah wawancara dengan Bapak Munir gitu kan, selaku salah satu dari Fakultas Teknik UI yang menciptakan inovasi di kala pandemi COVID-19 saat ini, yaitu tujuannya untuk memerangi COVID-19 ya. Iya, benar. Baik, mungkin cukup kali ini episode pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Gilang dan Arundhati Adifa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.